Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatul Aini, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Isu Strategis PAI Kontemporer dengan soal memberikan motivasi untuk siswa agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam belajar. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu motivasi. Apa sih motivasi itu? Kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti alasan untuk melakukan sesuatu. Sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak melakukan sesuatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Memberikan definisi motivasi sebagai daya dorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan, tenaga, dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekarang kita lanjut membahas tentang belajar. Apa itu belajar? Belajar itu adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui pengalaman, pendidikan, ataupun dengan pelatihan. Ini adalah aktivitas yang berkelanjutan dan dinamis yang melibatkan perubahan dalam pemahaman, perilaku, dan kemampuan seseorang. Jadi, motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya seperti pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tujuan diadakannya belajar mencakup berbagai aspek penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Itu ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Belajar memungkinkan individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sehari-hari dan masa depan. Yang kedua, pembentukan karakter dan kepribadian. Melalui proses belajar, individu dapat mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang baik, yang penting untuk kehidupan pribadi dan sosial. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui belajar dapat membuka peluang lebih baik dalam karir, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang keempat, pemberdayaan dan kemandirian. Belajar dan membantu individu menjadi lebih mandiri dan mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, inovasi dan kemajuan sosial. Pendidikan dan proses belajar berkontribusi pada perkembangan teknologi dan inovasi yang mendorong kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. Yang keenam, interaksi sosial dan komunitas. Belajar juga membantu individu memahami dan menghargai perbedaan budaya dan perspektif, sehingga memperkuat kohesi sosial dan harmoni dalam masyarakat. Yang ketujuh, pengembangan potensi individu. Setiap individu memiliki potensi unik yang bisa dikembangkan melalui proses belajar.
memungkinkan mereka mencapai tujuan pribadi dan profesional. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, diharapkan siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar dan meraih keberhasilan dalam pendidikan mereka. Di sini saya akan memberitahu cara mengatasi siswa yang malas belajar. Nah, untuk mengatasi siswa yang malas belajar ini memerlukan pendekatan yang holistik dan personal. Nah, cara yang pertama itu ialah mengidentifikasi penyebabnya. Kita cari tahu mengapa siswa tersebut malas belajar. Nah, penyebabnya itu bisa berbagai macam, seperti kurangnya minat pada materi, masalah pribadi, atau gangguan kesehatan. Yang kedua, membuat rencana belajar yang menarik. Nah, di sini kita bisa menciptakan rencana belajar yang bervariasi dan menyenangkan. Bisa menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti video, permainan edukatif, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, di sini seorang guru bisa membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan yang dapat dicapai. Nah, ini bisa memberi mereka arah dan bisa memberikan mereka motivasi. Yang keempat, memberikan pujian dan penghargaan. Nah, di sini kita bisa mengapresiasi usaha dan pencapaian siswa sekecil apapun. Penghargaan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi pada siswa. Yang kelima, libatkan orang tua. Ajak orang tua siswa untuk berperan aktif dalam mendukung dan memotivasi anak mereka di rumah. Yang keenam, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini pastikan siswa memiliki tempat belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan apapun. Yang ketujuh, berikan dukungan emosional. Jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan emosional. Nah, terkadang siswa itu malas belajar karena mereka merasa tidak didukung dan tidak dimengerti oleh guru ataupun orang tua mereka. Yang kedelapan, ajak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler bisa meningkatkan keterampilan sosial dan rasa percaya diri yang berdampak positif pada motivasi belajar. Yang kesembilan, menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Guru bisa mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Nah, seperti melalui diskusi, proyek kelompok, atau eksperimen praktis. Yang ke-10, bimbingan dan konseling, atau bisa juga les. Nah, jika diperlukan, arahkan siswa ke konselor sekolah untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini siswa diajarkan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, mengembangkan disiplin dan tanggung jawab. Proses belajar itu pasti mengajarkan siswa untuk bisa mengatur waktu, menetapkan prioritas, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Nah, siswa yang rajin belajar cenderung memiliki prestasi yang lebih baik, yang dapat membuka peluang lebih besar di masa depan. Kita bisa juga menjelaskan manfaat belajar untuk siswa yang malas untuk belajar. Nah, itu belajar memberikan banyak manfaat bagi siswa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, manfaat utamanya itu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Belajar itu menambah wawasan,
dan pengetahuan siswa tentang berbagai subjek serta mengembangkan keterampilan penting seperti membaca, menulis, berhitung, dan berpikir kritis. Yang selanjutnya ialah percaya pada diri sendiri. Nah, kepercayaan diri adalah kunci untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan. Siswa harus diajarkan untuk mengenali dan menghargai kemampuan mereka sendiri, serta percaya bahwa mereka mampu mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Nah, dengan kepercayaan diri ini, siswa lebih berani mengambil resiko yang sehat dan mencoba hal-hal yang baru. Ini juga membantu mereka tetap termotivasi dan berfokus meskipun menghadapi rintangan yang berat seperti apapun. Yang selanjutnya, memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, penggunaan waktu yang baik itu memungkinkan siswa untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini juga membantu mereka menghindari stres yang disebabkan oleh pekerjaan yang numpuk dan tenggat waktu yang ketat. Selanjutnya ialah menjadi disiplin. Nah, disiplin adalah tentang konsistensi dalam melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini termasuk mengikuti jadwal belajar, mengerjakan PR tepat waktu, dan berlatih keterampilan yang ingin dikembangkan. Nah, dengan disiplin ini, siswa dapat membangun kebiasaan positif yang berkelanjutan. Ini juga membantu mereka mencapai tujuan jangka panjang dan menciptakan fondasi yang kuat untuk keberhasilan di masa depan. Nah, selanjutnya ialah tetap berpikir positif. Nah, pikiran positif itu bisa membantu siswa untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang optimis dan penuh harapan. Ini termasuk menghindari pikiran negatif, mencari solusi daripada fokus pada masalah, dan menjaga semangat meskipun menghadapi kesulitan. Sikap positif membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Ini juga memberikan energi tambahan untuk terus berusaha dan menghadapi rintangan dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi motivasi belajar untuk siswa. Saya, Rohmatul Aini, undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga penjelasan yang saya terangkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penjelasan tentang motivasi belajar untuk siswa agar bisa lebih baik lagi. Kesimpulannya, dari motivasi untuk siswa itu ialah yang pertama, peningkatan prestasi. Motivasi mendorong siswa untuk belajar lebih giat yang berdampak positif pada pencapaian akademis mereka. Dalam pengembangan keterampilan, siswa yang termotivasi cenderung lebih bersemangat untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperdalam pemahaman mereka. Dalam kemandirian belajar, motivasi membantu siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Dalam perbaikan sikap dan disiplin, motivasi meningkatkan disiplin dan sikap positif terhadap belajar yang penting untuk kesuksesan jangka panjang. Di dalam penguatan keyakinan diri, siswa yang termotivasi memiliki keyakinan diri yang lebih tinggi dan merasa lebih mampu menghadapi tantangan akademik. Manfaat belajar itu sendiri juga bisa meningkatkan kreativitas, terutama di bidang seni, di bidang ilmu sosial. Nah, itu bisa merangsang imajinasi dan kreativitas siswa itu sendiri. Nah, manfaatnya juga bisa untuk persiapan masa depan. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama belajar
menjadi dasar yang kuat untuk pendidikan lanjutan dan karir di masa depan. Nah, manfaatnya juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ketika siswa memahami materi pelajaran dan mendapat prestasi, nah, pasti rasa percaya dirinya itu meningkat. Bisa juga membentuk karakter siswa. Melalui belajar, siswa dapat memahami dan mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa empati. Nah, manfaat selanjutnya itu ialah meningkatkan kemampuan sosial. Meningkatkan kemampuan sosial ini seperti dalam kegiatan belajar, terutama yang melibatkan kerja kelompok. Itu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, menyediakan kesenangan dan kepuasan. Proses belajar yang menyenangkan dapat memberikan rasa kepuasan dan kegembiraan serta memotivasi siswa untuk terus belajar sepanjang hayat.